Jadi itu teman-teman harus kita renungi bahwa suatu kebiasaan itu, suatu budaya itu hanya bisa dilawan dengan budaya-budaya yang baru, yang itu lebih konstruktif, yang itu lebih produktif, yang itu bisa menghasilkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Apabila kita tidak mengupayakan itu, membiasakan itu, menyadari bahwa budaya-budaya mungkin kita yang terdahulu itu perlu di-upgrade lagi menjadi budaya yang lebih baik, yang lebih bisa kita sempurnakan, itu harus kita awali dengan pengetahuan dan kemudian pembiasaan hingga kita memiliki pola-pola yang terus-menerus menjadi pola-pola yang lebih baik sehingga menciptakan budaya-budaya yang lebih baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hari-hari ini seringkali kita dapati di lingkungan kita, entah di keluarga kita, entah mungkin kita sendiri terdampak oleh situasi kondisi cuaca yang sering hujan, yang sering mungkin terasa dingin, sehingga mungkin terkadang kita merasakan atau orang-orang sekeliling kita merasakan mungkin masuk angin, greges, atau mungkin panas, atau mungkin pilek, batuk, dan lain sebagainya. Semoga itu semua tidak menghalangi kita untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan baik dan semakin produktif, dengan lancar dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu hal, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan dari orang banyak yang itu disebut dengan budaya. Untuk itu, marilah kita bahas di segmen Pepatah Hati, perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita berkehidupan tentu kita memiliki suatu kebiasaan, karena kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, kemudian itu menjadi suatu pola-pola yang mungkin itu sama atau mungkin mirip-mirip dari hari ke hari, karena pengetahuan yang kita miliki atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang nyaman kita lakukan itu menjadikan kebiasaan itu kemudian terbentuk, dan kebiasaan-kebiasaan dari kita itu akan selalu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan kita, yang mungkin ada di masyarakat kita atau mungkin sekitar kita, dan itu disebut dengan suatu tradisi atau suatu budaya bila itu dilakukan oleh suatu lingkup yang lebih luas di luar dari individu, yang kemudian dikerjakan bersama-sama, dan itu dilakukan terus-menerus, atau mungkin pola-polanya itu terus-menerus mirip-mirip atau sama. Budaya merupakan suatu cerminan dari suatu masyarakat, dari suatu komunitas lingkungan, atau mungkin yang lebih besar suatu negeri atau suatu bangsa. Mungkin kita sering melihat, karena mungkin di negeri kita berbagai macam suku, etnis, budaya, suatu kebiasaan dari suatu kelompok-kelompok dari kita, entah itu dari segi keberagamaannya, dari segi sukunya, dari segi mungkin lingkungannya. Itu semua adalah suatu hal yang terjadi karena adanya suatu kesamaan pola-pola hidup, suatu kesamaan mungkin pandangan-pandangan atau pengetahuan, atau mungkin pilihan-pilihan dalam segi keberagamaan, sehingga itu semua menjadi suatu pola-pola yang sama yang terus-menerus dilakukan oleh kita, yang itu menjadi suatu cerminan dari suatu kelompok tersebut. Budaya-budaya itu banyak mungkin macamnya, mungkin juga baik, bisa juga buruk, bisa juga positif, bisa juga negatif, tergantung bagaimana orang-orang tersebut menjalaninya.
bagaimana suatu individu-individu di suatu kelompok tersebut menjalani pola-pola itu dan menjalani suatu kebiasaan-kebiasaan itu seperti apa. Budaya sejatinya tidak dapat dilawan kecuali dengan budaya itu sendiri. Orang yang memiliki kepribadian yang buruk, tentu walaupun dia mungkin diberikan suatu pendidikan di suatu paparan, belum tentu dia akan 100% berubah, karena itu tergantung dari kemauan bagaimana ia menjalani kehidupannya, menjalani pola-pola hidupnya. Dan pola-pola hidup itu biasanya tidak mudah untuk dirubah, karena dia sudah membudaya dalam diri orang tersebut atau diri kelompok-kelompok tersebut, sehingga butuh sekali waktu, proses yang terus-menerus dilakukan, membentuk tradisi-tradisi baru, membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian itu akan membentuk budaya-budaya baru dari orang tersebut atau dari kelompok-kelompok tersebut. Maka dari itu kita harus benar-benar teliti bagaimana kita berkehidupan, bagaimana kita mungkin berkeseharian, karena hal-hal yang kita lakukan itu akan membentuk budaya-budaya dalam kehidupan kita. Misalkan budaya rajin, lawannya adalah budaya malas. Bila kita memiliki mungkin kebudayaan atau tradisi atau kebiasaan pola-pola hidup dalam diri kita, suatu kemalasan-kemalasan, dan itu terus-menerus kita jalankan untuk melakukan suatu semangat atau suatu rajin atau suatu hal-hal yang kita lakukan dengan begitu rajinnya, itu akan butuh waktu untuk membisahkan itu. Mungkin kita bisa sesekali menjadi pribadi-pribadi yang rajin bila kita memiliki motivasi dari eksternal, atau mungkin ada suatu motivasi dari orang tua kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin kita memiliki suatu pengajaran dari guru kita sehingga kita disemangati, kemudian menjadi suatu hal yang menjadikan kita terpacu untuk semangat. Tapi kalau kita tidak membiasakannya dengan semangat-semangat yang kita lakukan, dengan kerajinan-kerajinan yang terus kita lakukan, rasa malas yang biasa telah tertanam atau telah tumbuh, tadinya sudah kita jalani mungkin berhari-hari, mungkin bertahun-tahun, itu semua akan terus ada dalam diri kita kalau kita tidak membudayakan budaya yang baru, yaitu rajin itu tadi, semangat itu tadi dalam diri kita. Maka perlu bagi kita untuk awal-awalnya untuk memaksa diri untuk berubah menjadi suatu dari budaya yang mungkin kurang baik menjadi budaya yang baik, budaya yang mungkin malas menjadi budaya yang mungkin rajin. Itu semua adalah proses, karena kita tidak mampu atau akan bisa, tapi itu tidak akan berjalan terus-menerus apabila kita tidak membiasakannya. Karena dari yang saya pelajari atau yang saya teliti, dari saya itu menyikapi berbagai individu, banyak sekali ada beberapa proses yang harus kita tempuh sehingga kita memiliki budaya-budaya yang mungkin itu menjadikan hidup kita itu lebih baik. Yaitu pertama mungkin dari segi pendidikan, kita harus memiliki suatu mungkin pengajaran, entah mungkin dari guru kita, dari lingkungan kita, suatu pengajaran yang baik, bahwa mungkin bila dicontohkan tadi ya, antara malas dan rajin, mana yang lebih baik. Kita harus mengerti, oh ternyata rajin itu lebih baik, dan itu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang mungkin lebih produktif, yang bisa menghasilkan banyak hal, dan mungkin berdampak nanti ke dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang mampu mapan, yang mampu dengan tenang hidup dan memiliki kreativitas yang tinggi, kemudian menjadi inovasi yang tinggi karena diawali dengan semangat hidup atau rajin-rajin kita tadi. Nah, itu dari segi teori dan pendidikan. Kemudian ada disebut
pembiasaan. Lah, dari pembiasaan ini kita mungkin awal-awal butuh dipaksa mungkin bahkan oleh orang tua kita, mungkin oleh teman-teman kita, kerabat kita. Makanya teman itu penting, lingkungan itu juga penting untuk mendukung bagaimana kita bisa mentransformasi diri kita menuju pribadi yang lebih baik. Bahkan di agama itu, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita perlu hijrah. Kenapa untuk hijrah? Karena kita mencari lingkungan yang lebih baik untuk mendukung kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Kita mungkin bisa menjadi pribadi yang baik lagi, yang lebih baik lagi tanpa kita hijrah juga pun mungkin bisa. Tapi kita butuh semangat dan kemauan yang betul-betul tinggi, karena kita masih berada di lingkungan yang mungkin masih belum mendukung dari kebaikan-kebaikan yang ingin kita capai. Mungkin lebih butuh waktu seperti itu. Jadi itu pertama adalah suatu pengetahuan pendidikan tentang suatu hal yang positif, kemudian pembiasaan, baru kemudian pembiasaan itu akan menjadi suatu pola-pola yang itu menjadi budaya dalam diri kita, yang menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang ada, yang tumbuh, yang berkembang dari diri kita, dan kemudian kita bisa mewarnai dari masyarakat, kemudian masyarakat yang banyak melakukan suatu budaya-budaya yang sama, kemudian menjadi suatu kebudayaan dari suatu kelompok atau suatu bangsa atau suku atau mungkin negeri seperti itu. Begitu juga dengan negeri kita, berbagai macam suku, bangsa, mungkin agama, mungkin etnis, menjadikan suatu budaya-budaya yang begitu luasnya, yang begitu banyaknya, dan itu menjadi suatu kekayaan bagi kita. Dan itu harus kita bijak memandangnya, harus kita hargai budaya-budaya tersebut apabila budaya-budaya tersebut merupakan budaya yang betul-betul mereka itu menjalaninya tahun demi tahun, bahkan abad demi abad, yang itu adalah suatu kearifan yang mereka itu sudah menyaring bahwa itu semua adalah suatu kebaikan yang terdapat di lingkungan mereka. Jadi kita juga perlu menghargai budaya-budaya tersebut. Kita juga harus mengembangkan budaya-budaya kita menuju budaya-budaya yang lebih produktif, yang lebih baik, yang mungkin lebih bisa menjadi suatu budaya yang mampu mendompleng negeri ini menjadi suatu yang lebih baik. Jadi itu teman-teman, harus kita renungi bahwa suatu kebiasaan itu, suatu budaya itu hanya bisa dilawan dengan budaya-budaya yang baru, yang itu lebih konstruktif, yang itu lebih produktif, yang itu bisa menghasilkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Apabila kita tidak mengupayakan itu, membiasakan itu, menyadari bahwa budaya-budaya mungkin kita yang terdahulu itu perlu di-upgrade lagi menjadi budaya yang lebih baik, yang lebih bisa kita sempurnakan, itu harus kita awali dengan pengetahuan dan kemudian pembiasaan hingga kita memiliki pola-pola yang terus-menerus menjadi pola-pola yang lebih baik, sehingga menciptakan budaya-budaya yang lebih baik pula. Jadi itu teman-teman, marilah kita biasakan pola-pola hidup kita dari hal-hal yang terkecil, sehingga nanti berujung suatu pola-pola besar yang itu menjadi budaya yang baik bagi kita, menjadi suatu pribadi yang baik, menjadi suatu komunitas yang baik, sehingga kita mampu menjadi suatu negeri yang berperadaban dengan baik, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dengan lebih bisa bahagia dan indah. Mungkin itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ apabila kalian merasa bahwa konten yang kami hadirkan merupakan konten yang mampu dapat bermanfaat bagi banyak orang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.